Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Renal Anwar Saputra dengan NPM 2210095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penalaran hukum, yaitu materi mengenai penalaran deduktif dan penalaran induktif. Nah, secara definisi, penalaran deduktif merupakan proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan berupa proposisi universal, partikular, atau singular. Baik, untuk langkah penalaran deduktif sendiri, yang pertama itu premisnya benar, otomatis konklusinya juga dianggap valid. Jadi dalam penalaran deduktif ini bersifat salah atau benar. Nah, kemudian yang kedua, ini berkaitan juga. Jadi konklusi ini bersifat pasti seperti apa yang saya tadi sampaikan, bahwa dalam penalaran deduktif ini berasal dari umum ke khusus. Ini juga berkaitan dengan poin nomor 3. Jadi kesimpulannya ini pasti valid dan tidak valid, salah atau benar, seperti itu. Nah, agar lebih memudahkan, langkah penalaran tersebut kita contohkan. Premis mayor, semua pencuri harus dihukum menurut hukum. Kemudian premis minor, Johan seorang pencuri. Untuk konklusinya, Johan harus dihukum menurut hukum. Nah, dalam premis mayor ini bersifat universal. Ya, jadi ini berangkat dari umum. Diksinya semua pencuri harus dihukum menurut hukum. Kemudian untuk premis minornya ini bersifat khusus, yaitu merujuk pada seseorang, yaitu Johan seorang pencuri. Nah, maka konklusinya sendiri yaitu Johan harus dihukum menurut hukum. Nah, dalam penalaran deduktif sendiri ini mengedepankan logika, teman-teman. Nah, jadi untuk konklusinya sendiri ini dapat dianggap valid atau dapat dianggap pasti atau dianggap dapat juga dikatakan benar, seperti itu. Nah, untuk penalaran induktif, secara definisi, penalaran induktif merupakan proses-proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pada pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki. Nah, jadi secara sederhana, penalaran induktif merupakan keterbalikan dari penalaran deduktif. Ya, ini berangkat dari khusus ke umum, seperti itu. Nah, untuk langkah penalarannya sendiri, yaitu yang pertama, konklusi bersifat probabilitas. Maksudnya, probabilitas di sini bersifat memungkinkan karena keterkaitan pada poin yang kedua, yaitu berbasis pada observasi. Contohnya, ketika kita akan melakukan penelitian, kita melakukan survei kepada beberapa orang, tidak kepada seluruh orang. Nah, maka dapat dikatakan bahwa kesimpulan atas hasil dasar dari observasi itu maka bersifat probabilitas. Nah, yang kemudian ini juga keterkaitan pada poin ketiga, ini berasal dari khusus ke umum seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, agar lebih memudahkan, di sini contohnya premis Doni melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum. Jody melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum. Kemudian yang premis yang keduanya, Johan melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum. Budi melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum. Nah, untuk kesimpulannya sendiri atau konklusi, semua orang yang melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Nah, di sini dapat kita analisis bahwa dalam premis nomor 1, Doni, Jody. Kemudian premis yang nomor 2, Johan dan Budi. Nah, ini dilakukan oleh beberapa. Dalam artian ini beberapa orang ini khusus gitu. Nah, kemudian untuk kesimpulannya sendiri ini bersifat umum. Nah, jadi apabila Dodi, Jody, Johan, Budi melanggar lalu lintas, otomatis orang yang melanggar hukum. Dan bukan orang yang menaati hukum. Sebagaimana dalam kesimpulan, semua orang yang melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Nah, jadi ini juga dapat dianggap sebagai kemungkinan apakah hal tersebut dapat dianggap benar atau tidak, tetapi tergantung dari logikanya. Seperti kita yang ketahui bahwa apabila orang yang melanggar lalu lintas itu dapat dikatakan sebagai orang yang melanggar hukum.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan maupun hal-hal yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.